adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian Apa bersama tuh? karena ada rumah di Bandung yang digerebek karena kedapatan membudidayakan tanaman ganja. Alah sia di Bandung Di lagi. Bandung dan denger-denger tuh kayak, gua nggak ngerti ya apakah dia kategorinya fusion apa gimana ya, tapi karena katanya dia tuh, made in the USA kemudian ditanam di sini. Nah, itu seperti apa? Apakah cara menanam USA punya atau bibitnya bibit yang USA punya? Mmm, Nah, kita pengen nanya yang satu ini sama Mas Wisma Putra ya, selaku reporter Detik Jabar terkait penemuan, rumah budidaya ganja di Bandung ini yang memang sudah ditemukan oleh polisi. Selamat pagi Mas Wisma. Halo? Ya, selamat pagi. Pagi Kang Wisma. Apakah memang baju hari ini menunjukkan bahwa mirip seperti ganja ya warnanya ya? Hijau, seperti tanaman begitu Tuh, ya? kebetulan lagi ada kegiatan organisasi, Kak. Oh lagi ada Oh, organisasi, nggak kirain sesuai warnanya heeh. soalnya. Soalnya kalau kita nggak nyambung, kita lagi merah-merah ya. Nih nggak usah harus nyambung nih, dia juga nggak tahu hari ini kita pakai baju apa Iya bener sebenarnya. bener bener bener. Kang Wisma, Ya, tapi ini cukup mengejutkan loh di Bandung, karena kami berdua sebenarnya lama tinggal di Bandung gitu ya. mhm Jadi kita merasa bahwa Bandung tuh seperti kota kedua buat kita lah gitu. mhm. Nah, ternyata sekarang ada kabar menyebutkan bahwa ada di Bandung itu, di mana sebuah rumah kemudian ya dibilangnya apa ya, mengelola juga enggak ya, tapi dia Iya, menanam, menumbuhkan gitu, heeh, menumbuhkan, bukan rambut tapi kali ini menumbuhkan ganja heeh. yang katanya dari Amerika Serikat. Kok bisa? Oke. Ya, boleh kita jelaskan dulu ya, Kak. Silakan. Jadi pada Sabtu malam 22 Februari 2025, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang berada di Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang lokasinya tidak jauh dari perbatasan antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Pada penggerebekan kali ini, eh, tim Satres Narkoba Polrestabes Bandung menemukan sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan budidaya ganja itu sendiri. Dan budidaya ganja ini sudah dilakukan sejak bulan Mei tahun 2024 lalu, yang Mmm. dimana pemiliknya merupakan warga Bandung berinisial I, Mhm. dan saat ini dia menetap di Amerika Serikat. Oh. Dan dia dan si tanaman ganja ini dititip rawatkan kepada adiknya berinisial N. Jadi waktu digerebek itu polisi itu menemukan ada 7 pohon ganja yang siap panen dan Mhm. sudah berukuran, tingginya sudah berukuran 1 meter, dan ada 40 bibit ganja yang berhasil disemai. Dan bisa kita lihat seperti di video ini, Mhm. Mhm. ini tuh ganja ini bisa tumbuh dengan proses modifikasi cahaya dan modifikasi udara. Karena dari penuturan si pelaku N ini, ketika si pohon ganja ini ditanam di ruang terbuka, ini tidak ada yang tumbuh. Oke. Dan untuk asal usul si bibit ganja ini, sebelumnya informasi dari si pelaku N ini, kakaknya itu mendapat kiriman bibit ganja berbentuk biji dari pacarnya yang merupakan warga Thailand. Jadi Oh. untuk saat ini si kakaknya itu masih ada di Amerika Serikat, dan pihak kepolisian sudah mengamankan si pelaku N dan ibunya yang menghuni rumah tersebut. Dan saat ini juga informasinya masih berkoordinasi dengan imigrasi untuk melakukan penelusuran terhadap kakaknya yang berinisial I tersebut. Oke, Kang, ini banyak sekali pertanyaan tentunya ya dari berita yang kita terima pagi hari ini, begitu Kang. Boleh tahu nggak sih Kang sebetulnya motivasi untuk penanamannya sendiri itu seperti apa? Karena ini nanti yang akan mengorek gitu ya, kenapa akhirnya diketahui oleh pihak polisi juga. Apakah memang untuk dibudidayakan di Indonesia itu untuk nantinya dijual gitu ya? Dan mungkin dari penjualan itulah akhirnya terungkap gitu bahwa ternyata ada penanaman ganja di rumah pribadi. Nah, seperti apa sih Kang sebetulnya? Oke. Nah, untuk terkait motif dari penanaman pohon ganja ini belum diungkapkan oleh pihak kepolisian karena pelaku N dan ibunya ini baru ditangkap.
oleh pihak kepolisian dan masih dilakukan masih dimintai keterangan dan masih melakukan pengembangan. Polisi pun belum bisa mengatakan si ganja ini apakah sudah pernah panen atau sudah pernah dikonsumsi, itu pun belum belum diinformasikan. Hmm. Yang jelas si pelaku N ini sudah menyadari jika apa yang dia rawat, tanaman yang dirawat selama ini itu adalah ganja, dan si ganja ini memang titipan dari kakaknya sejak bulan Oktober lalu setelah kakaknya itu berangkat kembali ke Amerika Serikat gitu. Lantas dari mana tahunya pihak kepolisian Kang bisa sampai gerbek ke rumah pribadinya ini? Nah, untuk informasi sementara rumah yang dijadikan tempat budidaya ganja ini informasinya tuh diketahui oleh warga sekitar, sehingga warga melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan ditelusuri ternyata benar ditemukan ruangan khusus yang digunakan oleh pemilik rumah untuk membudidayakan tanaman ganja ini. Ya, padahal sebenarnya kalau dilihat nih cukup pintar ya, cara mereka mengelabui itu seolah mereka memang rajin sekali menanam tanaman. Seperti yang kita lihat tadi depan rumahnya ada banyak sekali tanaman kaktus, seolah-olah mereka memang doyan atau gemar berkebun. Tetapi ternyata di dalamnya sendiri, seperti yang kita saksikan tadi di video, di bawah lantai mezaninnya justru digunakan untuk membudidayakan si ganja itu sendiri. Mas, berarti ini bisa dikonfirmasi bahwa memang ganja ini tidak berasal dari Amerika Serikat, melainkan dari Thailand begitu ya Mas ya? Ya, betul. Jadi ini tuh ganja yang berasal dari Thailand. Ya. Dan si ganja ini tuh bisa tumbuh dengan cara memodifikasi cahaya dan udara. Jadi kalau misalkan yang kita ketahui banyak ladang ganja yang ditemukan di wilayah Aceh gitu ya. Nah, ini tuh jenisnya berbeda gitu. Dan untuk jenis kedalaman jenis tersebut ya saya juga belum mendapatkan informasi tersebut. Ya. Nah, seperti ini juga polisi itu menemukan mini lab. Jadi si mini lab itu berbentuk rak besi yang ditutup oleh aluminium foil gitu. Dan sama-sama juga diberi lampu led tersebut, yang dimana di mini lab itu dicoba biji ganja tersebut apakah tumbuh atau tidak, dan begitupun polisi juga menemukan lemari es kecil di tempat tersebut. Ini ruangan berbeda ya, di kamar pelaku. Si lemari es itu berisikan banyak zat berbentuk cairan, yang dimana si cairan itu katanya digunakan untuk menumbuhkan si bibit ganja itu tersebut gitu. Ya ini kalau dilihat sebenarnya cukup serius gitu ya mereka untuk mengembangbiakan ibaratnya dari si ganja tersebut. Terlihat dari tadi ruangan-ruangan yang digunakan memang seserius itu. Tapi kan tadi disebutkan antara adiknya dan juga ibunya berada di rumah yang sama. Berarti dikonfirmasi bahwa si adik dan juga si ibu mengetahui ya akan adanya tanaman ganja yang sedang dibudidayakan tersebut. Ya, mengetahui. Dan kalau untuk ibunya informasinya itu belum mengetahui. Ibunya tuh hanya tahu itu tanaman biasa dan pada umumnya gitu. Ya. Cuman yang untuk si kaktus itu juga itu tuh punya ibunya semua. Dan si kaktus itu tuh di hampir semua halaman itu, hampir semua sudut ada yang ditanam di tanah dan juga ada yang tanam di pot. Nah, begitupun di ruangan yang tempat penyimpanan ganja yang udah tumbuh ini itu banyak rak, terus di rak itu tuh banyak tanaman kaktus, terus di bawah lantainya juga itu banyak tanaman kaktus. Jadi sebetulnya si tempat untuk membudidayakan ganja ini tuh tertutup oleh papan triplek gitu. Jadi ketika kita masuk ke ruangan itu kita akan melihat tempat budidaya kaktus sebetulnya. Tapi ketika si triplek untuk penutup dibuka baru ketahuan, nah ternyata di dalamnya tuh ada tempat untuk menanam ganja itu jadi sendiri gitu. Bisa dibilang kalau kaktus ini sebenarnya bukan upaya kamuflase, tapi memang ibunya juga doyan berkebun aja gitu ya, Mas ya? Nah itu tuh antara kamuflase atau emang atau sengaja menutupi atau tidak. Ya. Nah itu masih ya. dalam penyelidikan pihak kepolisian, karena pada malam tersebut hingga saat ini belum ada update informasi Masih pemeriksaan ya Mas ya? kejadian ini, karena kedua
kedua orang tersebut antara si N dan ibunya ini masih diperiksa oleh polisi. Karena Oke. jujur nih kalau aku pribadi ngerasa takutnya ibunya jadi korban karena kalau aku pribadi melihat tanaman seperti ini, aku tidak akan membayangkan kalau itu adalah tanaman ganja gitu. Jadi aku Hmm. informasi mengenai itu sangat minim sekali dan mungkin kalau ibunya juga tidak terpapar sosial media atau misalnya internet juga mungkin nggak akan ngeh kalau itu tanaman ganja. Jadi bisa jadi emang beneran nggak tahu Oke, gitu. jadi kayak emang nyaru aja ya. Sebetulnya Iya. meskipun tanaman ganja tuh ikonik banget kan, kayak daun singkong sebetulnya kan dia Nah tuh. itu kan bisa jadi kita Heeh. mikirnya tuh daun singkong Heeh. soalnya. Nah Kang, tapi ini masih menjadi pertanyaan juga sih Kang, akhirnya kan yang melaporkan dan mengetahui itu adalah orang-orang atau warga di sekitarnya ya. Apakah, informasi yang didapat informasi yang didapat tuh dari mana gitu? Apakah jangan-jangan mereka ya main aja ke rumahnya gitu, kayak mungkin ibunya tadi suka berkebun kayak, lihat gue nanam ini," tiba-tiba kayak, "Hah, itu di rumah si ibu itu ada tanaman ganja ternyata," gitu. Itu tuh gimana Kang Ini lebih ke arah ketahuannya? kepo ya, karena Iya, tadi udah dijelasin kalau tetangganya yang laporin tapi pengen tahu dari prosesnya tuh mana? gimana, Iya, iya. kenapa bisa ketahuan? Apakah Terus tetangganya mencium heeh. aroma-aroma kayak, ada bau ganja nih Iya, gitu, terus dia gitu sedangkan tadi katanya kan ditutup kan, justru iya, untuk mendapatkan sinar buatan itu dan katanya supaya pakai apa, rekayasa udaranya juga. Artinya kan bukan apa ya, halaman belakang yang open air iya gitu dan loh. tertutup sekali gitu ya Heeh. dengan triplek itu. Kenapa Kang bisa ketahuan dan si tetangganya itu yang tahu cuma satu orang laporin atau jangan-jangan udah jadi pergunjingan di RT ya? Rumah Baik. si ibu itu ada tanaman ganja gitu, baru Udah, dilaporin. waktunya Mas yang ngomong. Heeh. Nah, Sabar tenang-tenang. Silakan Mas. sebetulnya itu kan masih informasi awal dari polisi ya. Mereka mendapatkan informasi ini dari warga. Tapi kan ketika saya ke lokasi kejadian, ini tuh rumahnya tuh posisinya tuh di pojok dan Mmm. dimungkinkan tidak dapat diakses oleh warga pada umumnya gitu. Karena di ujung seperti coupling, rumahnya tuh di ujung gitu. Jadi eh, eh, kecil kemungkinan ada warga yang melintas ke rumah tersebut. Tapi Oh. tidak tahu kalau ada yang pernah bertamu kan. Nah, itu kan masih diselidiki oleh polisi. Kepolisian ya. Cuman polisi juga di sini menemukan selain 7 pohon ganja yang berhasil tumbuh, Mhm. polisi juga menemukan sejumlah batang kering, Apa tapi tuh? tidak ada daunnya. Oke. Batang kering yang udah tumbuh udah gede gitu ya, Oh batang cuma ganja tapi nih? batang ganja yang Oke. dipotong, yang udah dipotong, tapi udah nggak ada daunnya. Si batang itu cuma menyisakan batang dan akarnya. Jangan-jangan Nah, sudah si dipanen pelaku, Kang? si pelaku N ini mengatakan kepada pihak kepolisian dari informasi sementara bahwa si batang kering itu tuh gagal tumbuh informasinya. Cenah Nah, ya. itu juga masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Apakah Mmm. si batang itu tuh emang pernah tumbuh terus daunnya dikonsumsi atau dijual? Jual, Nah, bener. itu masih diselidiki oleh polisi Iya gitu. ya, karena kan kita nggak ngerti ya, kita tidak pernah budidaya tanaman ganja, siapa tahu bener gitu, dia tuh kayak bisa batangnya ke atas tapi nggak jadi atau ya nggak mungkin kadang kalau batang udah kokoh masa sih itu tuh rontokannya nggak pernah tumbuh daun, kan bisa jadi gitu. Tapi kita nggak perlu banyak nanya karena takutnya nanti Detikers mikir, kok excited banget nih hostnya ngomongin Iya, kayak ginian gitu. karena Kita dari tadi biasa aja ngomongin yang lain, tapi urusan yang satu ini kayaknya menggebu-gebu nggak, banget. karena kepo banget ya, sumpah kepo banget, terus Tapi kayak ya rumahnya di ujung, tapi siapa tahu rumahnya di hook, nah kalau di hook kan malah justru banyak yang lewat ya. enggak kan tadi dibilang di ujung tuh kayak di pojok, di Ya yang udah pundi, tembok yang kali udah gitu Nah ya. tapi ini juga sebuah contoh bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya kan Mhm. jatuh juga gitu. Bahwa sepinter-pinternya orang menyembunyikan, pasti ada aja celahnya kalau emang waktunya lo ketahuan mah, ketahuan aja gitu loh. Iya Jadi lebih iya. berhati-hati aja, dan jangan, berupaya untuk nyoba-coba kayak gini. Karena buat aku miris banget, tapi terlepas dari itu semuanya, aku cukup amazed karena bibitnya bisa lolos masuk ke Indonesia. Mhm. Ini juga mungkin, Mas, ini perlu adanya pendalaman lebih lanjut ya, kenapa bibit ini bisa lolos masuk ke Indonesia, padahal sebenarnya kan yang namanya tanaman tuh harusnya nggak boleh dibawa-bawa terbang gitu tuh nggak boleh. Jadi Mhm. tanaman Indonesia nggak boleh ke luar negeri gitu pun sebaliknya. Sehingga ini harus ada penelitikan lebih lanjut lagi tentang si bibit-bibit ini gitu. Mhm. Baik kalau gitu Kang Wisma terima kasih banyak buat informasinya ya, Oke, mudah-mudahan nanti ada penyelidikan lebih lanjut ya, karena sebetulnya kalau ternyata tanaman budidaya ini diperjualbelikan kan, wow merusak anak bangsa karena Bener. memang ini kan tanaman yang dilarang, beda kalau di Amerika betul. ya memang di jalanan juga bau bakaran ganja gitu, beda Ini lah kita. ada yang mau ditambahin mungkin, Kang? Oke, tadi yang terkait untuk si Bibit? bibit ini Heeh. datang dari Thailand tuh dulunya tuh itu tuh bentuknya tuh biji gitu. Ah Bentuknya itu biji, dia. Mhm. dalam bungkusan satu bungkusnya tuh hanya isi Oh jadi Nah, karena tujuh sedikit tidak biji. mencurigakan gitu, bisa lolos jadinya? Lah langsung freeze ya, wah Ah, keren ah, Kang banget. ah. Wisma. Mereka Dan excited banget. ya mungkin
karena si pelakunya udah terlatih atau gimana, si ganja ini berhasil ditanam gitu di Tah rumahnya eta gitu. Kang, maksud aku teh berarti kita teh harus ada untuk lebih ketat lagi supaya tanaman-tanaman itu tuh dalam bentuk apapun gitu ya, meskipun dalam bentuk biji itu bisa kemudian terdeteksi gitu. Iya benar-benar Karena di ya. kita tuh yang namanya 77 itu selalu laku. Ini 7 bibit Bener. ya, 7 manusia harimau juga kan laku banget. Iya kadang 77 tanggal kembar juga kita kan banyak sale-nya ya. Smash aja dulu 7 7, orang personil. Seven, apa Seven male. Icon? Iya 7 Iya. juga bener. 7 hari dalam seminggu 7 hari dalam seminggu. hidup penuh warna. Iya bener. Kang, Kang Wisma punten, jangan bercanda mending mulu Kang, gitu maaf Kang. ketawanya sampai Supaya jangan terlalu serius banget, Siap, soalnya kalau siap, kayak gini tuh tenang. suka agak bikin tegang gitu, takut kita teh. Iya. Tapi ya Oke, gitulah oke. namanya juga orang udah niatnya mau nyelundupin pasti mungkin ada akalnya dan lolos gitu ya. Iya. Ya itu yang harus diselidiki Betul. lagi lebih lanjutnya. Kang Wisma terima kasih banyak Kang, hatur Terima nuhun kasih. pisan. Oke, siap-siap, sama-sama, hatur sampai berjumpa nuhun. kembali. Siap. Bye. Oke.